Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, HIV atau Human Immunodeficiency Virus menjangkit puluhan ibu rumah tangga yang tengah hamil di Bogor, Jawa Barat. Ironisnya, puluhan ibu hamil tertular penyakit mematikan itu dari sang suami. Sementara itu, Kementerian Kesehatan mencatat kasus HIV ibu hamil meningkat dalam 3 tahun terakhir. Lantas, apa langkah pemerintah menangani penyakit mematikan itu? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Aprianto Jabli. Bak fenomena gunung es. Puluhan ibu hamil dan ibu rumah tangga positif HIV ditemukan di kawasan Bogor, Jawa Barat. Desi bukan nama sebenarnya, tengah hamil 5 bulan. Ibu rumah tangga berusia 29 tahun ini divonis positif HIV. Ironisnya, Desi tertular virus mematikan itu dari suaminya sendiri. Bisa dijelaskan sejak kapan Anda tahu kalau Anda positif HIV? Saya tahu tentang status saya pada saat saya berkunjung ke Puskesmas untuk merayakan kehamilan saya. Nah, setelah itu kan sudah dites kehamilan, saya melakukan tes berikutnya seperti tes HIV sama tes IMS. Dan di situ saya itu hasilnya reaktif. Dan awalnya saya nggak tahu reaktif itu apa dan non reaktif apa. Ternyata saya tuh terjangkit virus HIV. Itu saya shock, betul-betul shock, dan karena saya orang awam sekali, saya tidak tahu HIV itu apa, penyakit apa. Akhirnya dikasih tahu virus HIV sama dokternya. Dan saya bingung, kok kenapa saya bisa sampai terkena virus HIV ini gitu. Jujur, saya juga kadang-kadang suka bingung gitu kan, apa yang dilakukan oleh suami saya di belakang saya. Saya sejak tes kehamilan saja itu diberitahu sama dokter gitu kan, kalau saya sudah tes HIV. Maka dari itu saya dianjurkan untuk membawa suami saya, untuk membawa pasangan saya untuk dites, melakukan tes HIV lagi. Kalau kan suami saya itu kan seorang supir angkot ya, dia suka supir angkot. Kalau pulang tuh memang suka minum-minuman, mabuk-mabukan. Narkoba jarum suntik pernah dilakukan, karena itu di depan mata saya dia melakukannya. Saat ini aktivitas sehari-hari Anda apa saja yang dilakukan? Paling saya jaga toko aja. Nggak ada lagi sih sebetulnya. Saya masih bingung sama hati saya gitu. Apa yang harus saya lakukan? Kalau keluarga saya belum tahu, cuma yang tahu ibu saya aja. Untuk ibu saya pribadi sih, saya alhamdulillah mempunyai ibu yang sangat kuat gitu ya istilahnya. Saya setiap hari nangis gitu. Dan saya berpikir kepada anak saya yang saya kandung, bukan kepada diri saya sendiri. Kalau saya sudah, ya udahlah, mau diapain lagi. Saya pribadi kan yang tadi saya bilang, awam sekali dengan yang namanya virus HIV. Saya sampai baca-baca di Google gitu kan, cari tahu lah gitu. Jadi saya minder aja gitu kan. Yang saya harapkan satu, saya bisa konsekuensi minum obat. Kan obat itu kan seumur hidup ya, nggak boleh putus. Nah, itu konsekuensi dalam diri saya cuma satu aja. Mudah-mudahan saya bisa mengkonsumsi obat rutinitas seumur hidup itu aja. Karena orang juga mungkin berpikir, siapa sih yang mau minum obat setiap hari gitu, apalagi seumur hidup gitu kan. Ya itu yang mungkin jadi patokan hidup saya. Desi tak sendiri. Dinas Kesehatan Kota Bogor mencatat pada tahun 2021 lalu ada 243 kasus HIV di Kota Hujan. Namun pada tahun 2022 jumlahnya meningkat 3 kali lipat menjadi 747 kasus HIV. 42 orang diantaranya ibu hamil. Yayasan Lekas yang turut melakukan pendampingan bersama Dinas Kesehatan Kota Bogor menyebut secara teori dan program medis, sebagian besar kasus ibu hamil tertular HIV melalui transmisi seksual dari sang suami. Karenanya, perlu digalakkan layanan komprehensif dengan melakukan tes HIV di semua wilayah dan sosialisasi agar masyarakat tetap waspada.
Ketua Yayasan Lekas Bogor, Muksin Zainal Abidin, mengungkap saat ini mayoritas angka kasus HIV tertular melalui transmisi seksual, termasuk pada ibu hamil. Kemungkinan besar ditularkan dari suaminya yang positif HIV. Fungsi Dinas Kesehatan melakukan kebijakan terkait teknis medis atau pemenuhan layanan kesehatan penanggulangan HIV/AIDS, pemenuhan obat terhadap ODA, serta mendukung semua layanan kesehatan untuk HIV. Harus ada kolaborasi semua unsur Pemda, SKPD, dan lintas sektoral dalam penanggulangan HIV/AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sel darah putih dalam tubuh atau limfosit yang mengakibatkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Sementara AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi HIV. HIV pertama kali ditemukan sekitar tahun 1920 di Kinshasa, Republik Demokratik Kongo, Afrika. Sementara itu, di Indonesia, HIV pertama kali ditemukan di Provinsi Bali pada tahun 1987. Berdasarkan data Program Penanggulangan HIV/AIDS bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNAIDS, tahun 2022, Indonesia termasuk negara dengan kasus HIV tertinggi di dunia. Dengan 543.000 lebih kasus, Indonesia juga menjadi negara Asia Tenggara dengan kasus HIV tertinggi. Sementara angka kasus HIV ibu hamil, Kementerian Kesehatan mencatat terus meningkat dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 3.191 kasus. Di tahun 2021, sebanyak 4.465 kasus. Sementara tahun 2022 mencapai 7.153 kasus. Imran Pambudi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan mengungkap, kendati secara nasional angka kasus penderita HIV menurun, namun jumlah kasus HIV pada ibu hamil justru meningkat. Temuan kasus HIV pada ibu hamil adalah bagian dari deteksi awal program screening ibu hamil yang tengah digalakkan pemerintah. Pak, di tahun 2022, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor mencatat puluhan ibu hamil positif HIV. Nah, langkah dari Kementerian Kesehatan sendiri dalam program menanggulangi HIV seperti apa? Berhasil atau gagal? Sebetulnya kalau gagal enggak, ya. Karena secara nasional jumlah penderita HIV kita itu menurun, ya kan? Menurun. Kemudian penemuan kasusnya juga sudah semakin baik. Nah, karena tadi prinsip pertama tadi kan menemukan kasus dulu ya. Kalau masalah ibu hamilnya tadi itu jumlahnya meningkat, ya tadi karena memang screeningnya digenjot gitu. Screeningnya kita masifkan. Setahun itu kan ada sekitar 5 juta ibu hamil, ya kan? Itu sekitar 2,8 sampai 3 juta itu kita lakukan screening. Jadi kita ada program namanya PPIA. PPIA itu pencegahan penularan penyakit ya dari ibu ke anak. Nah, itu tadi mulai dari screeningnya, ya, kemudian setelah dia positif, anaknya diapakan, itu sudah ada langkah-langkahnya itu. Dan kegiatan itu sudah terintegrasi, jadi bukan hanya oleh puskesmas saja, sampai ke rumah sakit dan juga dinas-dinas lain yang terkait. Dan itu sudah ada sejak tahun 2017. Tak hanya persoalan deteksi dini dan pengobatan, ibu hamil yang terpapar HIV berpotensi menularkan virus pada anak yang dikandungnya. Sang anak pun nantinya harus berjuang hidup dengan berbagai penyakit yang disebabkan virus HIV. Vina Ropina Tarigan, wanita 59 tahun ini, bak penyelamat bagi anak yang terlahir dengan HIV. Pendiri Yayasan Vina Smart Era Foundation ini sepenuh hati merawat anak dengan HIV layaknya anak sendiri. Ibu kan mendirikan sejak tahun 2015 resminya oleh pemerintah ya. Lantas, kenapa Ibu ingin menampung mereka, merawat mereka yang tentunya mereka adalah positif HIV? Karena mereka ini banyak sekali mendapatkan diskriminasi.
Jadi kebanyakan dari mereka itu meninggal bukan karena HIV gitu loh, tapi karena diskriminasi. Mereka nggak berani ke rumah sakit, mereka nggak berani ke puskesmas gitu. Ya kalau sekarang sih terus terang aja ya lebih membaik. Nah, salah satu yang kita lakukan adalah mendirikan yayasan ini. Kenapa kita menampung anak-anak itu di sini? Karena orang-orang yang ada di sekeliling kita ini paling nggak tahu bahwa anak-anak ini terinfeksi, tapi mereka tinggal dengan orang kesehatan gitu, orang medis gitu. Nah, dengan seperti itu harapan saya stigma itu akan hilang. Dia aja istilahnya orang kesehatan yang mengerti mengenai bagaimana cara penularan HIV, kok mau tinggal bersama dengan saya? Nah, otomatis mereka akan berpikir kenapa kita harus takut. Itu sih. Awalnya terus terang saya pun mau diusir dari sini bersama anak-anak ini gitu. Karena yang mereka takutkan nanti anak kita ketularan, nanti kita juga jadi, ya pokoknya yang negatif deh yang ada di dalam pemikiran mereka. Tetapi saat ini masyarakat atau tetangga-tetangga bahkan sayang sama mereka. Harapan saya kepada pemerintah, ayo kita sama-sama membantu anak-anak seperti ini, karena sebenarnya ini kan tanggung jawab negara ya. Tapi kan sekarang saya nggak bisa bilang apa yang saya berikan, apa yang negara berikan buat anak-anak ini, tapi apa yang bisa saya berikan buat anak-anak ini gitu loh. Ya kan? Itu sih. Orang yang hidup dengan HIV/AIDS sering mendapat stigma di masyarakat. Lalu, bagaimana perjuangan mereka hidup dan melawan stigma? Saudara, ibu hamil yang terinfeksi HIV berisiko tinggi menularkan virus mematikan itu kepada sang anak. Anak yang terlahir dengan HIV tak hanya berjuang melawan virus, tetapi juga stigma di masyarakat. 60 menit special report, segera kembali. Menjadi lebih semangat, lebih pantang menyerah. Saudara, minimnya edukasi soal penyebaran HIV menjadi faktor tingginya stigma serta diskriminasi terhadap orang yang mengidap HIV. Lalu apa yang bisa kita lakukan agar stigma dan diskriminasi tak lagi terjadi? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Abrianto Jabli. Terlahir dengan HIV tentu bukan pilihan. Selayaknya anak pada umumnya, mereka berhak bahagia berada di tengah masyarakat, meraih mimpi yang tak henti. Reza bukan nama sebenarnya. Remaja 18 tahun ini terlahir positif HIV tertular dari kedua orang tuanya. Mirisnya, ia baru mengetahui dirinya positif HIV saat ayah dan ibundanya telah tiada. Bisa dijelaskan sejak kapan Reza tahu kalau Reza mengidap penyakit HIV? Saya sejak tahu penyakit ini dari umur 16 ya. Terus saya tahu semenjak ibu saya sakit, terus sudah bawa ke rumah sakit dan udah nggak ada di situ. Semenjak itu saya merasa batuk-batuk, lemas, badan udah mulai kurus, dan dibawalah saya ke rumah sakit. Dan di situ saya mulai dirawat, dan pada akhirnya situ udah mulai ketahuan bahwa saya kena virus. Dan awalnya saya tidak tahu apa yang ayah saya katakan kalau itu penyakit virus. Lama-kelamaan saya mengerti dan ya mau nggak mau saya jalanin. Yang merawat saya tuh ayah saya, ayah tiri saya. Dia ngerawat saya sampai sudah sekian lama lah. Cuman ayah saya akhirnya dari sebelum saya sakit itu jadi kehilangan pekerjaannya. Jadi sibuk ngurusin saya terus. Akhirnya ayah saya mengusulkan untuk pindah dekat rumah uak saya. Dan uak saya juga nggak lama di situ, uak saya juga udah nggak sanggup
karena emang saya udah berusia tua gitu, dan saya bercerita dan ada suatu bidan yang ngusulin juga untuk ditaruh ke sini, dan saya ngusulin ke ayah saya bahwa untuk nganterin saya ke yayasan ini, Yayasan Vina Smart Era. Dan semenjak itu ayah saya nganterin ke sini, dan semenjak itu saya tinggal di sini. Reza bersyukur kehadiran sosok Vina Ropina Tarigan yang biasa ia sapa ibu. Pendiri yayasan tempatnya bernaung kini membuatnya mampu menjalani hidup dan bahkan menata masa depan. Untuk kuliah saya ngambil jurusan upper keperawatan untuk meneruskan klinik di yayasan, dan ya biar ngebantu ibu juga nerusin ini kliniknya. Ya ibu sangat-sangat mendukung, sampai ibu sekolahin saya, sekolahin anak-anak, sangat mendukung. Mudah-mudahan harapan saya menjadi motivasi, menjadi lebih semangat. Terlahir dengan HIV tak membuat Reza patah semangat menggapai cita-cita, meski ia harus melawan stigma di masyarakat. HIV memang bukan jenis penyakit baru, namun faktanya stigma dan diskriminasi orang dengan HIV/AIDS hingga kini masih terjadi. UNAIDS mencatat berbagai bentuk diskriminasi terhadap ODA, di antaranya keterbatasan akses ke makanan, angka penolakan kerja, perubahan pekerjaan, sikap rekan kerja dan penolakan kenaikan jabatan, angka kehilangan pekerjaan, hingga yang tertinggi, angka pengangguran. Untuk mengetahui reaksi masyarakat terhadap orang dengan HIV/AIDS, saya dan Reza pun melakukan eksperimen sosial. Dengan membawa papan penanda pengidap HIV, Reza berharap ada orang asing yang tak takut dan mau memeluknya. Meski tak banyak masyarakat yang melintas, Reza terharu. Ternyata masih ada yang ingin memeluknya. Di tengah perjuangan melawan stigma, orang dengan HIV dan AIDS juga harus terus berjuang melawan virus yang menyerang imunitas tubuh. Saya bertemu dengan Emon Winardi, dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Santo Carolus, Jakarta, yang bertugas menangani pasien HIV. Dok, agar masyarakat lebih paham secara spesifik penularan HIV itu seperti apa dan seberapa cepat HIV itu menyerang imun tubuh, dok? Jadi HIV itu penyakit menular. Dia membutuhkan kontak langsung untuk penularannya. Jadi ibaratnya ada pintu keluar dan ada pintu masuk. Kalau itu bertemu, terjadilah perpindahan. Kalau yang satu ada luka, misalnya yang positif itu ada luka, tapi kontak dengan bagian tubuh yang intact, tidak ada luka, tidak akan terjadi penularan. Dan sebaliknya. Jadi kalau ada luka, dan kedua luka itu bertemu, disitulah ada potensi penularan. Manifestasinya bisa berbeda. Kontak terjadi hari ini, yang satu akan bisa muncul gejalanya pada 1 tahun, ada yang lebih lama. Jadi sama sekali tergantung dari interaksi virus yang masuk, jumlahnya dan keganasannya. Kemajuan dunia medis kini telah menghadirkan secercah harapan untuk para pengidap HIV/AIDS. Terapi dengan rangkaian obat ARV atau antiretroviral diharapkan mampu mengurangi jumlah virus yang terlanjur bersarang di tubuh penderita HIV, sehingga pasien ODA bisa hidup sehat dan mengurangi risiko penularan. Kalau yang bersangkutan itu teratur minum obat, akan tersupresi. Masalahnya adalah ketidakteraturan.
Karena merasa sudah baik, maka stop obat. Akibatnya akan terjadi potensi resistensi. Terpaksa harus diganti ke lini 2. Nah, kalau lini 3, sulit didapati kita. Ya. Kita tersedia lini 1, lini 2 pengobatan di berbagai tempat di Indonesia. Pemerintah sudah menyiapkan itu dengan baik. Masalahnya adalah diperlukannya keteraturan pengobatan. Kalau dia teratur berobat, akan bisa tersupresi. Selain terapi ARV, pada tahun 2015 Badan Kesehatan Dunia WHO merekomendasikan obat pre-exposure prophylaxis atau PrEP yang dapat menurunkan risiko tertular HIV dari transmisi seksual atau jarum suntik. Namun Kementerian Kesehatan mengingatkan tak ada obat yang 100% efektif untuk menangkal HIV. Jadi kita butuh waktu untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini tidak bisa untuk 100% ya, 100% mengendalikan penyakit HIV dan penyakit seksual, PMS, minor seksual, gitu ya, dengan menggunakan PrEP. Jadi kita butuh meyakinkan masyarakat dulu, mempersiapkan mereka agar pada saat kita lepas, masyarakat sudah tahu, oh ternyata kalau aku mengkonsumsi PrEP, aku tetap harus menggunakan kondom. Kementerian Kesehatan mencatat di tahun 2022 sebanyak 543.300 orang Indonesia positif HIV. Kelompok anak usia 4 tahun ke bawah mencapai 2%. Usia 25 hingga 49 tahun menjadi yang tertinggi, mencapai 70,4%. Sementara usia 50 tahun ke atas 7,3%. Sementara itu, di tahun 2022, berdasarkan wilayah, 5 provinsi dengan kasus HIV tertinggi di tanah air, DKI Jakarta menjadi kasus HIV tertinggi sebanyak 77.394 kasus. Berbagai program dan cara telah dilakukan pemerintah untuk menekan angka kasus HIV di Indonesia, mulai dari proses screening, pemberian obat ARV secara gratis, hingga menggandeng UNAIDS. Saya pun bertemu dengan Kritayawanti Nabonto, Direktur UNAIDS untuk Indonesia. Kementerian Kesehatan Indonesia mencatat ibu hamil terpapar atau positif HIV meningkat di tahun 2022 khususnya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seperti apa UNAIDS merespon ini? Sebenarnya angka perempuan yang hidup dengan HIV selalu ada di 40%. Jadi dari total estimasi orang yang hidup dengan HIV di Indonesia di 500.000 orang, 40%, sekitar 40% adalah perempuan. Nah, kalau saat ini concernnya dari infeksi baru setiap tahun yang ada di 24.000 new infection setiap tahun, 38% atau 9.000 orang adalah perempuan. Jadi disitulah kenapa jadi concern sekarang ini adalah dari perempuan yang hidup dengan HIV, bagian dari mereka hamil. Tak dipungkiri, dukungan untuk orang dengan HIV/AIDS tentu berarti dan dinanti. Karena mereka pun ingin hidup layak di tengah masyarakat seperti semesta menyambutnya. Selalu waspada dan hindari aktivitas yang dapat berisiko menyebarkan virus HIV. Sepatutnya menjaga keberlangsungan generasi muda menjadi tanggung jawab bersama. Dan ingat, jauhi penyakitnya, bukan orangnya. 60 menit sudah kami hadir menemani Anda saudara. Tetap ikuti perkembangan pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Ihsan Sitorus undur diri. Sehat selalu. Sampai jumpa.